A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibi ilahil alamin. Al-ma'ruf bis sama' bi Ahmad wa bil ardi bil Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajibin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ratil mukarramin, duyufur rahman, Bapak Ibu tamu Allah. Alhamdulillah Allah berkahi kita semua berada di tanah suci ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kita, aktivitas kita dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbicara kemarin tentang Arafah. Kita disuruh wukuf, kita disuruh berhenti dulu dari beragam aktivitas kita selama ini untuk berada di sebuah padang yang di situ kita mengenali diri kita, mengenali hakikat Allah Subhanahu wa taala, mengenali proses kehidupan kita ini, mengulang kembali beragam hal yang pernah kita jalani dan meniatkan pada diri kita untuk merubah kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang baru, manusia yang menggambarkan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menolak beragam bentuk kemusyrikan dan tidak berkompromi dengan beragam bentuk kemusyrikan itu, juga tidak menghabiskan malam, kata Rasulullah, itu kecuali dalam ibadah, dan juga tidak makan kecuali bersama dengan orang-orang yang lapar. Karena itulah Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan Allah sebagai Khalilullah. Nah, kita lanjutkan pada bagian lain dari prosesi ibadah haji ini yang wajib, ya, yaitu wukuf bil masy'aril haram, yaitu wukuf di Muzdalifah. Setelah kita wukuf di Arafah, kita melewatkan sampai dengan maghrib, kemudian melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan itu tidak selesai di situ, ya. Ada perjalanan selanjutnya yang harus kita lakukan. Wa amal wukuf bil masy'aril fastahdhar annahu qad aqbala ilaika maulaka ba'da an kana mudabbiran anka taridan laka an babih fa'adhina laka fi dukhulil haramahu fa innal masy'ar min jumlati haram wa arafu kharija anhu faqad ashrafat ala abwabir rahmah wa habbat alaika ismatir ra'fa wa kasababat khala'al qabul bil isni fi dukhuli haramil mulk wa innama lam yuzkaru laysa bi farida indal ama haramahumullahu min hadza ruknil azim. Setelah kita selesai dari wukuf di Arafah itu adalah permohonan kita supaya kita membersihkan diri kita lagi, tapi kita masih berada di luar haram yang sesungguhnya, ya. Kita masih berada di pintu Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita berjalan di Muzdalifah, kita sebenarnya hadir di dalam kemuliaan Allah, dalam kesucian Allah, karena seluruh apa yang kita harapkan, kita mohon di Arafah itu, dan kita diperkenankan untuk masuk pada kemuliaan itu, ya. Fi dukhul haramihi fa innal masy'ar min jumlatil haram, merupakan bagian yang mulia Muzdalifah itu. Memang orang harus mabit, ya, harus berhenti di sana. Tidak bisa orang begitu saja sebenarnya, ya. Dia harus melewatkan malam, dan sangat dianjurkan tentu saja aktivitas yang dilakukan di Muzdalifah itu orang untuk tidur sejenak, ya. Untuk tidur sejenak dan mengambil batu-batu yang ada di Muzdalifah. Kita dari beragam hal ini, setelah kita melewati proses pengenalan diri kita dan sebagainya, kita sadar dan kita disuruh beristirahat. Kenapa? Sama seperti kematian, ya. Bahwa seorang itu setelah proses kehidupan yang panjang dalam kehidupan ini, dengan beragam hal yang terjadi dalam proses ini, dengan suka duka, derita, perjuangan, persoalan yang dihadapi dalam proses kehidupan kita di dunia ini, setelah itu kita masuk pada satu fase yang lain, yaitu fase di mana kita itu berada di alam barzah. Alam barzah itu alam antara, ya. Alam antara, alam di mana kita berada pada keadaan yang dalam tanda petik sebenarnya istirahat, ya.
dari beragam aktivitas yang sebelumnya, dan kita melihat beragam hasil dari proses yang kita lakukan di dunia ini. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan, kubur itu raudhatan min riyal jannah au faratun min hifaratin niran. Dia taman di antara taman surga, alam kubur itu, tapi pada saat yang sama juga merupakan bagian dari percikan api neraka. Di situ proses kita. Jadi ketika kita berada dalam alam itu, kita berada dalam alam penantian, alam proses untuk sampai pada tujuan berikutnya. Sebagian memaknai kita disuruh istirahat itu dalam makna yang seperti itu, ya. Jadi memang kita dianjurkan untuk istirahat itu di Musdalifah itu. Dan menariknya Bapak Ibu ya, sepanjang perjalanan saya haji, tidak penting berapanya ya haji itu ya. Yang pentingnya itu diterimanya. Anda mau 100 kali haji juga kalau tidak terima untuk apa juga kan. Nah, ada orang yang mungkin 1 kali tapi langsung diterima Allah, itu luar biasa. Menariknya saya berulang kali alhamdulillah membimbing secara khusus salah satu mungkin beberapa pejabat atau orang-orang yang cukup inilah ya, baik di militer maupun di kemudian pemerintahan, dan selalu saya ajak karena itu cuma beberapa orang, kita berhenti untuk tidur betul di Musdalifah, dan sebagian besar itu memberikan kesan menarik ya. Walaupun itu tidur di hamparan pasir ya, kita menggelar ini yang seadanya, dia selalu seringkali saya mendapatkan pernyataan yang demikian, Ustadz saya ini sudah tinggal di hotel mewah, bukan Presiden Suite, malah di beragam tempat, tapi tidak pernah senyenyak ini dalam tidur saya. Bukan cuma capek Bu, ada keistimewaan tersendiri. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita tidur, memang di situ ada keistimewaan tersendiri gitu. Walaupun itu seperti padang pasir tidur di situ ya. Dan saya merasakan Bu, bahkan orang yang insomnia sekalipun, begitu tiba di Musdalifah, dia bisa tidur dengan nyenyak. Ada keistimewaan tempat itu ya. Di situ memang ada satu keistimewaan tersendiri karena memang Allah menyuruh kita untuk beristirahat, memang tempat istirahat itu luar biasa ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesan-kesan yang begitu luar biasa ya. Dan ini satu tempat yang mulia juga ya. Setelah Arafah, ini Musdalifah, tempat antara sebenarnya, tempat barzakhnya. Jadi ini belum tujuan kita, belum sampai berakhir ya. Ini masih proses sebenarnya di sini. Kenapa kita disuruh beristirahat itu? Sebenarnya kita disuruh mengumpulkan energi lagi. Ini Anda ini dalam proses perang sebenarnya. Ada musuh yang akan Anda hadapi di depan. Anda perlu mengumpulkan energi Anda di situ. Anda perlu mengumpulkan senjata Anda. Jadi batu-batu itu kan senjata kita Bu ya. Itu simbol. Kita mengumpulkan bebatuan itu sebenarnya merupakan simbol di mana kita mengumpulkan, mempersiapkan diri, energi kita, mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan senjata-senjata kita. Itu yang dilakukan di Musdalifah. Di sini kita hamba-hamba itu memang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadi pejuang-pejuang Allah. Kan dalam salah satu doa itu, Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun. Allahumma ja'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun. Allahumma ja'alna min awliyaika fa inna awliya'aka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu kan doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, jadikan aku sebagai pejuangmu. Gitu, jundullah ya, pejuang-pejuangmu. Karena pejuang-pejuangmu lah yang menang. Jadikan aku kelompokmu. Karena kelompok mulah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan. Dan jadikanlah aku kekasih-kekasihmu, karena hanya kekasihmu yang tidak ada rasa takut maupun rasa gentar. Kenapa? Karena orang kalau sudah bersama dengan Allah, apalagi rasa takutnya gitu kan. Kita ini masih berjarak dengan Allah itu, sehingga masih rasa takut kita kan masih sering kali menghampiri kita. Ketika pesawat bergoyang dikit, turbulens, wah ketakutan kita luar biasa ya. Seluruh doa kita baca, keluar semua keringat di telapak tangan kita gitu kan ketika turbulens. Walaupun pada akhirnya orang menyerah juga kan. Kalau sudah guncangannya luar biasa, saya mengalami 2 peristiwa di pesawat itu. Satu pernah jatuh pesawat Bu ya di Pekanbaru, yang kedua pernah kena badai salju melanting ke sana sini pesawatnya. Orang awal berteriak, tapi begitu setelah berteriak itu diam.
Jadi kita berada di antara itu untuk mempersiapkan diri kita. Kita perlu energi besar ini. Kita perlu senjata. Anda tidak bisa melawan musuh itu dengan tanpa persiapan apapun gitu. Setelah kita banyak memohon, jadi hamba di dalam Arafah itu, mengenal diri, membersihkan diri kita, kita masuk pada satu tingkat lagi yang mulia. Di Musdalifah itu kita menjadi tentara-tentara Allah, kita menjadi golongan Allah, kita menjadi kekasih Allah di situ, dan kita disuruh menguatkan diri kita. Para ulama akhlak mengatakan kita disuruh beristirahat itu, mengumpulkan energi itu, Anda diberikan kesempatan sebenarnya. Untuk apa? Untuk mencari pengetahuan. Laula nafara min kulli firqatin zira qaumahu idza raja'u ya. Al-Qur'an itu mengatakan bahwa kalaulah bukan beberapa orang itu yang pergi mencari ilmu dan kembali mereka untuk mengingatkan kaumnya, keadaan itu akan rusak kalau tanpa orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini dalam jihad sekalipun dia harus diutamakan, dia dilepaskan dari kewajiban jihad perang karena dia melakukan hal yang lebih besar dari sekedar perang. Laula nafara min kulli ummatin yatafaqahu fid din ya wa liyunzira qaumahu ila raja'u. Hendaklah di antara kaummu itu ya ada beberapa orang yang bertafakuh fid din ini, menggali pengetahuan itu, dan dia memberikan peringatan ketika mereka kembali. Jadi istirahat, kata para ulama akhlak ini, di Musdalifah ya, di Ihya kita temukan makna seperti itu, di Asrul Hajj juga kita temukan makna seperti itu. Kita disuruh untuk setelah kita membersihkan diri, mencari pengetahuan ini, mempelajari pengetahuan ini, mempelajari agama, mempelajari pengetahuan dalam ketakwaan kita pada Allah. Dan senjata itu apa? Al-Ghazali memaknai batu itu gambaran dua hal. Yang pertama apa? Ketakwaan. Yang kedua ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa melawan musuh itu tanpa dua hal ini. Kalau cuma ilmu saja tanpa ketakwaan, dia akan menjadi orang punya ilmu yang luar biasa, tapi tanpa ketakwaan, dia tidak lebih dari iblis juga. Atau orang takwa tapi bodoh, itu bermasalah juga. Nah ini banyak kerusakan yang terjadi. Dia takwa, Masya Allah dalam ketakwaannya, dalam ibadahnya. Contoh misalnya Khawarij ya, kita lihat dulu. Wah, membaca ayat Qur'annya luar biasa fasih, sholat malamnya, puasa siangnya, tapi yang dilakukan justru merusak agama. Kita contoh ISIS misalnya kan, itu orang-orang yang wah kalau baca Qur'annya Masya Allah, hafizul Qur'an. Misalnya Ibnu Muljam itu kan hafizul Qur'an, qiyamul laila, wasyamun naharo. Ada banyak contoh yang begitu ya. Orang punya ketakwaan tapi bodoh pada saat yang sama. Ini juga merusak agama ya. Nah, tapi orang harus memiliki dua hal ini. Pada satu sisi dia harus memiliki ketakwaan, pada sisi yang lain dia harus memiliki apa? Keilmuan. Ini senjata utama dalam menghadapi syaitan. Bisa jadi banyak orang-orang yang bertakwa itu dalam kendali syaitan juga. Dia menggunakan agama dan sebagainya, tapi justru kerjanya apa? Mengkafirkan orang, gitu. Menimbulkan perpecahan, konflik yang luar biasa, menghalalkan darah saudara yang sesama muslim. Nah, ini kan orang yang sebenarnya bukan bertakwa sebenarnya. Dia kelihatan beragama, soleh, tapi dikendalikan setan. Begitu juga sebaliknya. Orang berilmu luar biasa, tapi tanpa ketakwaan, kita lihat aja perilakunya. Koruptor, perusak, zahara fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydin nas, kata Al-Qur'an, telah muncul kerusakan di muka bumi, di lautan karena ulah tangan manusia. Betapa banyak orang-orang yang cerdas luar biasa. Israel itu terdiri banyak orang-orang yang cerdas tapi merusak, menghancurkan dunia ini. Ini kan berbahaya. Makanya ini kedua hal itu harus bersamaan, dan ini harus ada pada diri seseorang dalam merupakan senjata dia dalam proses berikutnya menghadapi apa? Setan itu. Sehingga Al-Quran mengatakan watakhizu syaitana aduan. Jadikan setan itu sebagai musuh. Nanti kita bahas pada lempar jumroh Bu ya. Setan itu seperti apa dan bagaimana. Ada orang yang kita diperintahkan untuk menghadapi setan jadi musuh. Ada orang yang mengikuti setan. Ada orang yang dalam Al-Quran bersahabat dengan setan. Ada orang yang diikuti oleh setan. Setan jadi pengikutnya dia. Bukan dia jadi pengikut setan. Kita sudah baca ayatnya kan beberapa waktu lalu.
ada orang-orang yang menjadi a'immatus syaitan, manusia. Jadi imam-imamnya setan. Jadi ajaib itu. Setan aja berguru pada dia gitu. Jadi dia jadi imamnya setan. Ada manusia yang begitu. Karena itu di Musdalifah kita dianjurkan untuk berhenti ya sejenak dengan mabit atau wukuf di situ, mengusahakan agar kita bisa beristirahat walaupun sejenak ya, entah 15 menit atau 20 menit, kita bisa tidur aja sudah luar biasa, alhamdulillah. Mustahabnya atau sunnahnya begitu. Kemudian kita mulai mengumpulkan batu-batu itu, mengumpulkan senjata-senjata kita untuk melawan setan ini ya. Dan itu kan simbol Bu ya. Jadi batu-batu itu kan senjata ya. Dan kita lihat dulu ketika saudara-saudara kita di Palestina itu belum punya kemampuan apa-apa, mereka melakukan gerakan yang disebut dengan intifadah, gerakan perlawanan. Senjatanya apa? Batu. Dalam keadaan titik nadir sekalipun mereka tetap melawan gitu. Orang itu tidak boleh menerima kezaliman itu, dia harus melawan, terutama dari setan. Sekalipun mungkin dengan senjata yang sangat lemah ya. Bahkan ibu-ibunya itu masak air dan menyiamkan air panas itu kepada tentara-tentara Israel itu dulu. Walaupun dalam keadaan yang paling itu pun mereka tetap melakukan perlawanan ya. Ini walaupun ada juga sih kaum muslimin Palestina yang hidup bersama dengan Israel ya. Karena sebagian besar Israel itu kan ada wilayah-wilayah yang umumnya dihuni oleh kaum muslimin gitu. Jericho itu atau Ariha itu seluruhnya muslim di situ walaupun itu wilayah Israel. Yerusalem itu bercampur ya. Yerusalem itu kan ada Yerusalem Kadim, ada Yerusalem Jadid ya. Yerusalem yang Old Yerusalem, ada New Yerusalem. Nah, Old Yerusalem itu sebagian besar justru muslim di situ. Yang mayoritas yang dihuni semuanya oleh Yahudi pendatang itu di New Yerusalem ya, Yerusalem barunya. Di sini kita berada dalam rahmat Allah dan dalam perlindungan Allah. Jadi orang kalau sudah selesai di Arafah, dia datang masuk pada perlindungan Allah di Musdalifah untuk bersiap-siap menghadapi perang berikutnya. Nah, ini semua sebenarnya proses kehidupan kita. Sebenarnya haji ini menggambarkan proses kehidupan kita di dunia ini juga. Anda harus sadar diri Anda, harus selalu bergantung pada Allah, tidak pernah lepas, menyiapkan diri kita, jangan berleha-leha, menyiapkan dengan pengetahuan, kekurangan belajar, gitu. Jangan menutup diri kita dari beragam hal, gitu ya. Kalau orang sudah menutup dirinya itu, sudah selesai dia, sudah batas itu saja. Tapi kita harus terus belajar, menggali, memahami banyak hal yang masih belum kita pahami. Dan menambah ketakwaan kita. Jangan pernah merasa kita sudah paling bertakwa, Bu ya. Oh, saya sudah sholat malam nih. Saya sudah banyak zikirnya. Sholatnya saya tidak pernah tinggal. Saya sudah umroh, sudah haji. Apa itu semua jaminan? Jangankan kita yang kecil begini. Di Mesir itu ada namanya dulu, Al-Quran itu ada menyebut Bal'am bin Ba'urah. Sudah tingkatnya wali. Sudah tingkatnya seorang yang sudah sampai pada tingkatnya wali. Orang datang sakit kepada dia doa sembuh. Nah, itu disebutkan oleh Al-Quran. Karena sombongnya, sudah merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan Allah. Fir'aun minta doakan kehancuran Nabi Musa, dan dia melakukan itu, maka Allah hancurkan dia. Allah gambarkan dia seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Kalbul yalhas gitu kan. Dia dikasih makan tetap menjulurkan lidah, tidak kasih makan tetap menjulurkan lidah. Begitu jelek yang digambarkan Allah. Jadi kita pada saat yang sama, oleh karena itu bahwa seorang dalam proses ini, dalam perjalanan haji ini tetap harus menjaga hatinya ya, bahwa kita ini tidak lebih dari seorang hamba. Fawqa kulli dzi ilmin alim ya, dalam surah Yusuf itu. Di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, dan ada yang maha berilmu. Di atas orang kaya ada yang lebih kaya lagi, dan ada yang maha kaya. Di atas orang yang cantik ada yang lebih cantik lagi. Bahkan dia yang maha cantik kan, indah. Di hadapan orang yang perkasa ada yang lebih perkasa lagi. Jadi jangan pernah kita sedikit pun terlena merasa sudah segalanya, karena itu justru jebakan syaitan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis kitab namanya Talbisul Iblis ya. Talbisul Iblis itu tipu daya iblis itu. Di situ dia kumpulkan ada 5.000 cara iblis itu untuk menghancurkan manusia ini. Bayangkan Bu ya. Itu dikumpulkan oleh
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita tentu harus selalu berhati-hati dalam banyak hal dan tetap menganggap diri kita hamba dan bukan siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berilmu, masih banyak orang berilmu di atas kita. Kalau kita hebat, masih banyak orang hebat di atas kita. Nah, jadi kita harus menjaga itu karena ini proses kita sebenarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, setelah kita Arafah, kita ke Musdalifah, walaupun terlihat sederhana, tapi di dalamnya terkandung makna yang dalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa tahirin walhamdulillahirabbil alamin.